memang biasanya kan memang ada beberapa pekerjaan tapi dilakukannya dari rumah, kayak konser di rumah aja gitu. Jadi apa namanya, cuman kali ini mungkin ada kesulitan kalau misalnya untuk dilakukan dari rumah. Jadinya pihak SCTV dan Indosiar meminta saya untuk datang ke studio gitu. Terus saya nanya kan ada siapa aja. Ternyata Agnes juga ada, terus ada Lala Carmela tadi juga ada Irfan, ada host-host cantik-cantik, pokoknya komplit sih. Cuman yang pasti semuanya social distancing, physical distancing, dan juga tidak ada penonton sama sekali. Saya kebetulan nanti akan menyanyi diiringi oleh orkestranya Twilight Orchestra, dan itu semua Twilight Orchestra udah di take dari rumah masing-masing. Kebayang nggak, orkestra cukup banyak, mereka take di rumah masing-masing gitu. Dan alhamdulillah tadi dari rehearsal bagus hasilnya, insya Allah sama DMS. Puasanya alhamdulillah sih lancar ya, di rumah terus, tapi jadinya bangun siang terus habis sholat subuh. Jadi bangun, jadi agak kebalik-balik sih waktu tidurnya ya, malam jadi nggak bisa tidur, terus bangun jadi siang gitu. Tapi karena nggak ada kerjaan keluar rumah, jadi ya dinikmatin aja lah gitu. Jadi selama di rumah aja ngapain aja Nita? Sama di rumah sama yang lainnya ya, rebahan nonton drakor. Tapi yang pasti aku banyak melakukan yang apa ya, yang bisa dibilang cukup produktif lah. Misalnya yang biasanya saya nggak bisa ikutan kelas, saya dari waktu itu ingin sekali belajar kelas skenario film, tapi dulu nggak pernah punya waktu. Kali ini ketika ada waktu saya bisa ikutan online gitu, jadi belajar lagi. Mungkin ada beberapa juga rekaman yang dilakukan dari rumah kayak gitu. Jadi merasa jadi berat badan ya, maksudnya mungkin selama di rumah aja? Nggak terlalu sih ya, aku biasa aja sih. Kalau naik pun paling 1 kilo itu udah maksimal sih. Kalau udah berasa naik ya paling aku turunin lagi. Kayaknya berbeda nggak sih berpuasa di tahun ini dengan tahun sebelumnya, karena kan ini bersama dengan wabah COVID juga nih. Berbeda sekali. Ya anggap aja kita ngumpulin ibadahnya lebih banyak lagi lah insya Allah ya, karena di tahun ini kita dituntut untuk selain berpuasa, kita dituntut untuk lebih memperhatikan orang lain. Ketika siang kita semua puasa, semua stratanya sama, sesama manusia, muslim semua berpuasa, bahkan umat yang bukan umat muslim mereka juga beramai-ramai bertoleransi berpuasa. Tapi yang saya mau ingatkan, jangan lupa ketika kita mau berbuka dan kita menyiapkan bukaan, jangan lupa untuk siapkan juga bukaan untuk tetangga-tetangga kita. Mungkin ada yang tidak memiliki bahan bukaan. Ketika kita jalan keluar, ternyata di luar banyak yang tidak memiliki buat berbuka. Itu yang istimewanya tahun ini. Ayo sama-sama kita berbuka bareng-bareng. Kita makan apa yang enak, kita berikan juga kepada orang lain makanan yang enak itu. Sudah bisa dipastikan lebaran kan pasti mungkin jarang berkumpul, itu udah kebayang belum kita nanti di rumah yang biasanya rame, biasanya open house. Betul, biasanya aku pulang ke rumah kan ke Sumedang, tapi kali ini enggak kan. Saya insya Allah udah mengambil keputusan untuk tidak mudik sama sekali sebelum 29 Mei. Kalau waktu itu PSBB kan sampai 29 Mei gitu. Insya Allah mungkin awal Juni baru saya bisa pulang ke rumah ke Sumedang. Tapi yang jelas janganlah kita mengurangi esensi dari hari kemenangan kita. Jadi kita harus tetap semangat. Kita bisa video call, bisa teleponan 24 jam pakai WhatsApp, nggak usah bayar lagi. Paling kuota aja yang habis ya, tapi nggak apa-apa lah. Toh kita juga jadinya nggak open house gitu kan. Tapi yang jelas mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kirim-kiriman makanan misalnya sama saudara gitu ya, berteleponan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita harus tetap semangat. Dampak dari COVID ini kan sangat luar biasa nih. Sampai ke beberapa pedagang kayak baju-baju yang di Tanah Abang juga akhirnya kan menjadi menurun kualitasnya. Apalagi kan bulan Idul Fitri ini biasanya ada yang beli baju lebaran, ini kan sekarang udah ada tetes ini seperti apa tadi? Saya bagus banget barusan mengingatkan saya bahwa
ayo kita ramai-ramai membeli dagangan teman. Kalau ada teman-teman yang jualan, beli gitu. Dan biasanya kalau sekarang yang lagi jualan itu semua enak-enak, mereka masaknya lebih enak-enak. Terus saya juga nggak tahu kenapa. Dan baju-baju juga, baju usahakan membeli baju yang memang dibuat lokal gitu. Kenapa? Karena kita mensupport mensupport produk Indonesia di saat seperti ini gitu, terutama yang memang mereka yang home cooking gitu, homemade, atau baju-baju yang memang produksinya di rumah gitu. Ayo kita belanja apa yang mereka dagangkan. Kalau kita memang ada rezeki, belanja lain gitu. Nah, Teteh sendiri sebagai musisi akhirnya kena dampak juga nggak? Namanya project Banyak pastinya kan sekali. di bulan suci pasti banyak nih Teh. Tiba-tiba akhirnya ada covid kayak gini jadi nggak ada. Jujur pekerjaan saya, kontrak, job dan lain sebagainya itu dari bulan Maret pertengahan sampai sekarang itu semua event memang dipending atau di cancel. Biasanya saya nyanyi di gathering perusahaan, di pernikahan gitu, ataupun apalagi di festival yang emang membutuhkan banyak masa gitu. Itu memang nggak ada sama sekali. Saya juga belum tahu sampai kapan mereka akan dipendingnya, tapi yang pasti saya nggak punya penghasilan seperti ketika 2 bulan yang lalu misalnya. Nah inilah saatnya mungkin saya juga alhamdulillah untungnya saya menabung. Meskipun berat, uang tabungan harus dikeluarkan juga. Ya kita berhemat semuanya, tapi hemat bukan berarti harus pelit ya. Jadi hemat harus pintar-pintar aja mempergunakan uang yang kita miliki gitu. Dan tapi kalau buat saya sendiri, karena kayak acara gini kan saya justru bisa ngajakin kru saya juga buat kerja. Bukan cuma masalah uangnya, tapi kayak senang sih kerja. Kayak tadi saya begitu